Hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya dan kita akan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Oke, di episode kali ini tentunya saja ada adegan-adegan yang semakin menjengkelkan kian harinya, karena ternyata Vanessa dan orang-orang jahat lainnya sekarang berhasil mendominasi di sinetron ini. Kira-kira Vanessa kapan akan menemukan titik jerahnya dan akan menemukan karmanya? Baiklah sob, sebelum lanjut menonton video dan pembahasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Di adegan awal sinetron kita sudah disuguhkan oleh muka yang memuakan, yakni wajahnya si Vanessa. Vanessa di sini memang terlihat sudah mulai terenyuh dan juga baper oleh sikap-sikap romantis si Rama, yang selama ini memang Rama tidak henti-hentinya berjuang untuk meyakinkan Vanessa bahwa cinta itu tidak harus dipaksakan. Rama di sini memberi pelajaran kepada si Vanessa bahwasanya semua orang masih bisa membangun cinta dan perasaannya sendiri jikalau dia ingin dan mau memperjuangkannya. Rama mencoba memberi perhatian lebih kepada Vanessa dengan memberikan sebongkah makanan kepada dirinya, dan Vanessa pun merasa tersentuh oleh sikap Rama kali ini. Mudah-mudahan saja si Vanessa benar-benar bisa membuka hatinya untuk Rama, karena ternyata Ken sekarang sudah tidak bisa lagi untuk dia dapatkan. Begitu juga dengan Rama, semoga Rama tidak terpengaruh terlalu jauh juga oleh sikap-sikap dan siasat buruk si Vanessa, agar supaya semua penonton lebih care lagi kepada si Rama dari sebelumnya. Baik, masuk ke scan lain juga, di mana ada si Tante Safira yang senangnya kebangetan karena dia bisa kembali bersama lagi dengan si kembar, yaitu Naura dan si Neira. Semoga saja Naura dan Neira kelak menjadi anak yang solehah ya sob. Baik, ke scan lain juga nih, di mana ada si Rama dan juga si Vanessa yang sudah sampai di kampusnya. Di sana dia bertemu dengan si Maudi. Vanessa pun mengambil kesempatan ini untuk menekan batinnya Maudi dan juga memanas-manasi Maudi. Vanessa bertanya kepada si Maudi bahwasanya apakah berlangsung dengan lancar acara dan juga sidang perceraian Argadana dengan Anita. Maudi yang memang tidak tahu bahwa orang tuanya itu akan bercerai pun terkaget-kaget dan terheran-heran. Kemudian Maudi balik bertanya kepada si Vanessa, apa maksud kamu berkata seperti itu? Vanessa malah bilang kepada si Maudi bahwasanya sepertinya sebentar lagi kita akan menjadi saudara. Maudi semakin heran dan semakin ingin tahu apa sebetulnya yang sudah terjadi antara Wilantar Argadana dengan si Tangkurak Anita. Maudi pun ingin mencari tahu dan dia memberitahukan hal tersebut kepada Ken. Ken dan Maudi bersepakat untuk mencari tahu bersama kebenaran dari omongan atau ucapan si Vanessa itu. Akhirnya Maudi dan Ken akan bertindak untuk lebih jelasnya lagi mereka mendapatkan informasi. Maudi dan Ken pergi ke pengadilan agama untuk benar-benar mengecek bahwasanya apakah memang benar Argadana dan Anita akan bercerai. Tapi sayang seribu sayang, di jalan mereka terjebak dalam kondisi kemacetan Jakarta yang memang tidak tuntas-tuntas sejak puluhan tahun silam. Akhirnya Maudi dan Ken pun memutuskan untuk naik ojek bersama. Mereka pun naik ojek dan akhirnya mereka sampai di pengadilan agama. Sudah ada si Anita dan juga si Wilantara. Anita dan Wilantara ya sekali lagi berbincang-bincang memicu perdebatan keduanya
Obrolan mereka memang sangat tajam dan sekali-kali cukup menggelitik sekali, di mana ada Argadana dengan kuasa hukumnya, juga Anita dengan kuasa hukumnya. Diketahui memang Anita sekarang ini sudah mendapatkan saham mayoritas dari perusahaan Arga Group. Itulah yang menyebabkan dirinya sekarang legowo dan tidak masalah jikalau dirinya harus diceraikan oleh Argadana. Tapi sekali lagi Maudy tidak akan membiarkan semua itu terjadi, dan akhirnya Maudy dan Ken pun sampai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mereka langsung bergegas masuk ke dalam pengadilan tersebut untuk mengecek apakah betul ada Argadana dan juga Anita di sana yang hendak melangsungkan sidang perceraiannya. Sesampainya di ruang tunggu, mereka dikejutkan dengan ada namanya Argadana dan juga si Anita di papan daftar persidangan di pengadilan itu. Maudy pun merasa terpukul sekali dengan peristiwa tersebut. Maudy semakin heran dan semakin bertanya-tanya kenapa ayah dan ibunya hendak bercerai tapi dia tidak diberitahu. Maudy dan Ken merasa bahwa ada yang aneh di sini, dan akhirnya Maudy bertemu dengan Argadana. Maudy pun bertanya kepada Argadana tentang apa sebetulnya yang sudah terjadi antara Argadana dengan Anita. Kenapa kalian hendak bercerai dan apa penyebab utamanya? Argadana terlihat sangat gugup sekali pada awalnya, hingga akhirnya Maudy pun memaksa Argadana untuk berkata jujur. Ya, akhirnya Argadana berkata jujur kepada Maudy bahwasanya dirinya sekarang ingin menceraikan ibunya, yakni si tangkurak Anita. Maudy pun meminta agar supaya Argadana membatalkan dan mengurungkan niatnya tersebut untuk menceraikan Anita, karena Maudy tidak ingin melihat kedua orang tuanya berpisah. Tapi si tangkurak Argadana ini malah mengeluarkan statement yang cukup menggelikan sekali. Dia malah berkata kepada si Maudy bahwasanya dia benar-benar akan membatalkan rencana perceraiannya dengan Anita, asalkan dengan satu syarat. Syaratnya di sini memang cukup tidak manusiawi sekali dan cukup tidak mencerminkan seorang ayah kepada anaknya. Ya, syaratnya adalah Maudy harus berpisah dengan Ken, barulah dia akan mengurungkan niatnya untuk menceraikan si tangkurak Anita. Bagaimana kira-kira perasaan dan juga pemikiran kekecewaan Maudy terhadap obrolan Argadana itu? Maudy pasti sangat bingung dan dilema sekali dengan pilihan yang diberikan oleh si tangkurak Argadana kepada dirinya. Ini memang di luar nalar kemanusiaan sekali. Kenapa Argadana harus memberikan pilihan yang serumit itu? Di satu sisi, Maudy tidak ingin melihat orang tuanya bercerai. Namun di sisi lain, Maudy juga tidak akan pernah sanggup ataupun bisa untuk berpisah dengan Ken yang selama ini memang Maudy cukup berdarah-darah untuk memperjuangkan kisah cinta dan perjalanan asmaranya dengan si Ken. Baiklah sob, semoga saja semua kemelut di episode ini akan segera berakhir di episode depan, dan Maudy dan Ken akan kembali tentram menjalani rumah tangganya. Kemudian Argadana akan secepat mungkin sadar bahwasanya ketulusan cinta kedua anak dan menantunya itu memang tidak bisa dipersalahkan lagi, apalagi harus dijadikan tumbal dendamnya kepada Wilantara. Sampai di sini dulu berita dan informasinya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.